adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Kak. Halo Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Kita Minggu. mau mulai ibadah ya. Oke. Sebelum ibadah, kita mau nyanyi dulu. Ayo, hap 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 hap, berdiri, semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kita nyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk 1 minggu yang Tuhan telah berikan. Untuk 1 minggu yang Tuhan berikan. Tuhan. Pada pagi hari ini. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam hidup kami. Hadirlah Engkau di dalam hidup kami. Berkati ibadah kami dari awal
Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kak Sondang bacakan, adik-adik dengar ya. Nanti Mama Papa yang bacain juga buat adik-adik ya Mama. Yohanes 21 ayat 15. Judul perikopnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 1-19. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan gurunya. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi Danau Tiberias. Tetapi malam itu, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus bertanya apa punya lauk pauk, dan para murid menjawab tidak ada. Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu.
Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus, bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau, untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" selama 3 kali. Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Nah, adik-adik tadi sudah lihat videonya? Udah ya? Udah ya. Terus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya Pada Petrus. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan Yesus tanya. Nah, coba selanjutnya Kak Prita. Nah, Petrus merasa sedih. Kenapa ya Tuhan Yesus sampai bertanya sampai 3 kali? Orang Petrus sudah jawab, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Terus ditanya-tanya. Akhirnya dia sedih, dia ingat dosanya. Dosanya apa? Menyangkal. Karena menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tadi di video juga disebut waktu Tuhan Yesus disalib, Petrus tidak ada, tidak mendampingi gurunya. Nah, makanya dia merasa sedih. Coba selanjutnya Kak Frita. Nah, kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Maksudnya Tuhan Yesus itu bukan aku mencintai mencintai kamu dengan syaratnya kalau misalnya kamu kasih aku makanan, aku sayang kamu. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus mau agar kita memberikan kasih agape tanpa syarat. Ya, tanpa syarat itu seperti apa? Nggak pamrih ya, tidak ada maunya. Misalnya nih, kalau papa mamanya panggil, siapa ya dipanggil ya? Kak Dewi, gitu ya. Iya. Sini Kak Dewi. Kak Dewi nggak mau denger, nggak. Paling aku nanti disuruh-suruh, gitu ya. Nah, maksudnya itu tanpa syarat. Apapun itu, kita harus mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kalau kita dikasih berkat, dikasih kebahagiaan, kesehatan, kita mau mencintai Yesus. Tapi kalau kita lagi sedih, kita kesel sama Tuhan Yesus. Ya, Yesus mau kita tetap mencari Dia, walau dalam kondisi apapun. Lanjut Kak Frita. Nah, Tuhan Yesus mau kita tadi seperti Petrus diminta apa? Menggembalakan domba-dombaku. Tuh, domba-domba Tuhan Yesus itu banyak. Siapa? Yaitu kita semua. Tuh, domba-domba itu di situ ada Kak Dewi, ada Kak Frita, ada Kak Maria, ada kita semua. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita mengembalakan domba-domba yang ada di sekitar kita. Siapakah itu? Coba diklik Kak Frita. Nah, yang pertama, mengasihi Tuhan tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya aku udah ibadah kok hari Minggu, aku udah ke gereja. Nah, bukan hanya itu, tapi rajin juga membaca firman Tuhan, ya. Next. Yang kedua, bagaimana menjalin kehidupan kita setiap hari. Yaitu setelah kita membaca firman Tuhan, kita langsung mempraktekannya. Contohnya,
Kalau yang adik-adik masih kecil berbuat kebaikan pada papa mama, terus sama kakak, sama adik, sama semua yang ada di sekitar kita, teman-teman, tetangga, ya. Misalnya sharing apa tuh? Sharing makanan, sharing bermain, tidak berebut, ya kan? Itu salah satu contoh untuk berbuat kebaikan, yaitu berbuat baik kepada sesama. Itu salah satu contoh menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus, ya. Oke, next. Nah, yang ketiga, memikirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bisa kasih contoh hal-hal yang baik, Kak Sondang? Mau menolong mamanya. Ya, kalau di rumah nolong mamanya, kalau mamanya bilang, tolong Dek, ini bawa ke sana. Langsung diambil ya. Tolong diberesin mainannya. Nah, supaya kita mencontoh Tuhan Yesus berbuat kebaikan. Contoh yang lain yang bisa kita praktekkan ke lingkungan kita, misalnya nih sekarang lagi bulan puasa nih. Nah, ditaruh aja di depan tuh, misalnya contoh nih, ya. Contoh, taruh makanan kecil atau puding, dibagikan free gitu buat yang berpuasa. Boleh, nanti orang-orang lihat, siapa itu? Oh, mereka kasih makanan buat orang yang berpuasa. Gitu loh. Jadi kita juga bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita. Saling berbagi ya, Kak. Ya, saling berbagi. Ya, kalau di rumah ya berbaginya sama kakak sama adik, tidak berebut. Tapi kita mulai mempraktekkan, Mama juga bisa mengajarkan mulai sekarang nih, berbaginya juga kepada lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, siap berbuat baik? Siap. Oke, siap. Perintah Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Oke. Kita mau lihat, ini nih kita sharing ya. Misalnya ada permen, kasih ke teman-temannya, tetangganya. Nih aku punya permen nih, kamu lagi puasa ya. Ini buat buka puasa. Itu contoh yang kecil. Oke? Oke. Sekarang aktivitasnya, tugasnya membuat domba. Coba. Nah, itu Kak Maria udah bikin. Buat dombanya. Lucu, Kak, dombanya. Lucu. Itu gampang kok. tisu Bikinnya ya, Kak? dari tisu tuh kan kelihatan. Yang ada di rumah kertas tisu, terus gambar kepalanya. Ini bisa buat pembatas Alkitab, boleh ya. Buat main-main lucu juga, buat cerita-cerita. Atau ini buat gantungan di pintu. Ini gampang kok, cuman dari kertas tisu. Nggak pakai. Itu tisu diuel-uel ya, Kak? Tisu diuel-uel, dikasih lem. Udah. Cantik kayak domba. Terus tinggal gantung deh. Nanti kalau mau cerita tentang Tuhan adalah gembala kita yang baik, contohnya ini salah satunya diingetin. Tugas kita menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Bisa ya, Mama? Bisa, Kak. Nanti kakak-kakaknya bikin ya. Oke, Kak. Kumpulkan di grup. Oke, Kak. Gampang ini, gampang. Nah, selama kita setelah mendengarkan firman, kita juga memberikan persembahan. Tidak ada orang yang sia-sia mendengarkan firman Tuhan tanpa membagikan berkat juga untuk gereja kita. Sudah ada sekarang barcode-nya ya. Lebih gampang lagi nanti kakak share juga di grup. Tidak hanya ke rekening Bank BRI, tapi juga bisa melalui OVO, GoPay,
Ya, udah ada barcode-nya. Lebih gampang ya, Kak, Ya, sekarang? lebih gampang. Kita akan menutup ibadah kita. Kita nyanyi oleh kasih Tuhan. Ayo, semangat. Berdiri lagi ya. Kita goyang-goyang nih. Puji Tuhan. Oleh kasih Tuhan, aku Oke, kita akan doa penutup, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kesukaan kita, itu tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. .
Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat tiap penyertaan dan karunia yang Kau berikan pada kami, pribadi lepas pribadi, adik-adik, dan ya mama papa yang bisa berkumpul bersama menikmati ibadah online. Biar kiranya senantiasa Roh Kudus-Mu hadir dalam tiap rumah-rumah ya, anak-anak sekolah minggu kami, adik-adik kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menghuni hati mereka ya Bapa. Biarlah sampai firman Tuhan yang Kau sampaikan pada hari ini melalui Kak Maria itu bertumbuh dan baik, berbuah yang baik juga untuk mereka di masa depan ya Bapa. Biar kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan itu bisa menjadi perintah yang baik juga untuk anak-anak dan bisa dimengerti oleh anak-anak ya Bapa. Biar kiranya Roh Kudus-Mu membantu mereka untuk mengerti setiap berkat firman yang Kau berikan pada kami. Bapa, terima kasih juga kalau boleh hari ini kami tetap bisa menikmati walaupun beribadah via online. Bapa, berkatilah dunia ini ya Bapa, karena kami masih dalam masa pandemi. Biar kiranya Engkau menjauhkan kami dari penyakit ini ya Bapa. Sehatkan tubuh kami, berikan kami rezeki yang baik, kesehatan yang baik, agar kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu sekali untuk bertemu satu sama lain untuk memuji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan yang kami persembahkan juga itu menjadi harum di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Selamat hari adik-adik. Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu. Dah.